sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat 17 dengan tema janji Tuhan kepada orang percaya pada akhir zaman. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat 17. Sebab beginilah firman Allah. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya atau akhir zaman. Jemaat Tesalonika mempunyai pertanyaan mengenai nasib saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Mereka berduka karena saudara-saudara mereka yang telah meninggal itu tidak akan bertemu dengan Kristus. Mereka sedih dan tidak berpengharapan. Rasul Paulus menjelaskan tentang kematian pada jemaat di Tesalonika agar mereka tidak berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka yang tidak mengenal Kristus menganggap kematian sebagai suatu hal yang mengerikan dan menakutkan. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang meninggal. Mereka berpikir orang yang meninggal menjadi roh-roh yang bergentayangan dan mengganggu orang yang hidup dan tidak bertemu dengan Kristus. Memang kehilangan orang yang kita kasihi pastilah membuat kita berduka. Rasul Paulus menjawab pertanyaan jemaat di Tesalonika bahwa baik yang sudah meninggal lebih dahulu maupun yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, mereka akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan sebagai orang percaya mempunyai pengharapan yang kuat. Ketika seorang percaya meninggal,
ia dikumpulkan bersama dengan Allah seperti yang tertulis di ayat 14. Kelak ia dibangkitkan dan hidup kekal bersama Tuhan yang tertulis di ayat 16 dan ayat 17. Artinya ada kebangkitan orang mati, dan karena iman kita kepada Tuhanlah yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan dalam Kristus memampukan kita berdiri teguh dan sukacita ketika berhadapan dengan kematian. Saudaraku, Nats di pagi hari ini merupakan penghiburan dan kekuatan untuk kita, dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, mati ataupun hidup kita, tidak akan terpisah dari Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit maupun kesulitan dalam hidup karena ekonomi dan faktor yang lain ya Tuhan. Berkatilah dan sembuhkanlah saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.